Ini udah ada madunya apa belum ini? Kepegang Pak, otomatis itu lebahnya kemana-mana dan masuk ke sarungnya itu. Nggak pakai celana dalam, terkenalah itu apa? Al-Mukarramnya itu bengkak. Mari ibu bapak sama-sama adik-adik, Allahumma zayyinna bizinatil Quran wa akrimna bikaramatil Quran wa syarrifna bisyarafatil Quran wa adkhilnal jannata ma'a ahlil Quran wa najjina minan nirani bisyafa'atil Quran warham jami'a ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Quran. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa minan nari sitran wa hijaban birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatidh al a'izza wal ajilla hafizahumullah wa ra'akum. Yang mulia dan yang kami muliakan para alim, ulama, para guru, tuan guru, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah setempat, terkhusus pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Ghazali Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Muhammad Ya'qub Kunang SAG. Mudah-mudahan beliau berikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, panjang umur, terus membimbing kita dalam kebaikan. Tak lupa kita sampaikan penghormatan kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Yai Asep Saiful Billah, kurang sudah ya, MPD. Mudah-mudahan kita doakan juga beliau panjang umur, istrinya tetap satu, anaknya udah 6. Tadi nanya sama saya, Ustadz, udah berapa anak? Sebenarnya pertanyaan begitu tuh udah umum. Seharusnya nanyanya istrinya berapa, itu baru saya jawab. Dan yang kita muliakan, kita hormati juga Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Jauhar Haikal SHI. Mudah-mudahan beliau juga diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan terus membimbing kita nggak bosan-bosan di jalan kebaikan. Tak lupa juga kita hormati Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Ta'allumul Huda ya. Hadir orangnya. Al-Ustadz Romlihian MPD. Kemudian Kepala Sekolah SMP Islam Al-Ghazali Ustadz Mursyid Anwar NPD. Ada orangnya? Belum kenalan soal. Kepala Sekolah SMA Islam Al-Ghazali Ustadz Antoni Firdaus MPD, serta Ketua Panitia yang saat ini menjadi seksi sibuk Al-Ustadz Endang Pandawa Agung. Ada orangnya? Mudah-mudahan yang pakai baju putih, beliau diberikan kesehatan, terus membimbing kita. Dan seluruh hadirin para wali santri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terkhusus juga para wisudawan yang saat ini di wisuda Al-Quran. Mudah-mudahan kita doakan ilmunya manfaat, bisa mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Perjuangan mereka dicatat sebagai amal soleh, amal ibadah, amal baik yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Kiai, dikasih waktu sampai jam berapa ini? Jangan sampai
Kalah sama supir Kopaja kita ini. Konon nanti yang masuk surga duluan supir Kopaja sama supir Metro Mini. Kenapa? Karena mereka pinter membuat penumpang ingat Gusti Allah semua. Sementara Kiai, Ustadz, Habib kalau khutbah Jumat jamaah bukan ingat Gusti Allah, tetapi apa Pak Haji? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut semua ya Allah. Nasihani para ustadz ini, para kiai. Apalagi setan tidak suka kebaikan. Dalam hadis inna syaitana yajri min ibni adama majrad dam, itu Pak ya. Setan itu mengalir di aliran darah manusia, mengalir ke pantat, baru duduk 2 menit berasa udah 2 jam. Jangan-jangan setan. Mengalir darah ke tangan, di depan ada makanan comot am. Nggak fokus dengerin ustaz, jangan setan tuh. Mengalir darah ke mata, bismika Allahumma ahya wa bismika amu. Mengalir darah ke tenggorokan, khatib khutbah kelamaan di belakang pura-pura batuk. Jangan-jangan setan. Jadi mohon maaf Kiai, sampai jam berapa? Apa terserah saya aja ini? Ya Allah, mudah-mudahan sekali lagi yang diwisuda diberikan derajat yang luhur, yang mulia, ilmunya manfaat, perjuangan mereka tidak sia-sia. Kalau kita ingin mulia apa ya, ingin mendapatkan apapun yang kita inginkan, kemuliaan, maka harus ada perjuangan Pak ya, pengorbanan. Korban fisik, korban isi pesak, lamun cek urang Sunda mah. Korban uang, korban uang teh. Korban uang, korban uang. Mungkin Bapak kenal, ada salah seorang sahabat perempuan namanya Sayyidatuna Ummu Sulaim. Pernah dengar Pak ya? Ibundanya Sayyiduna Anas ibn Malik. Beliau punya suami orang paling kaya di Madinah, namanya Abu Tolhah Al-Ansari. Ini cerita singkat saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj masuk ke dalam surga, di dalam surga beliau mendengar itu telapak kaki Ar-Rumaisah ini, telapak kaki Ummu Sulaim ini. Ini telapak kakinya siapa? Terdengar suara Ar-Rumaisah itu. Orangnya masih hidup di dunia, tetapi telapak kakinya sudah ada di surga. Itu kira-kira kenapa Pak? Kira-kira kenapa beliau diberikan kemuliaan begitu luar biasa? Orangnya masih hidup, tapi telapak kakinya sudah di surga. Satu saja Pak, karena beliau mau berkorban, punya anak kecil usia 10 tahun diserahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berkhidmah kepada beliau, pengorbanan. Jadi kalau masuk Al-Ghazali berapa tahun? 6 tahun, biaya berapa? Paling 10 juta. Bapak merasa besar, itu namanya nggak ada pengorbanan Pak ya. Tadi sampai mana? Anas bin Malik diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah usia 10 tahun. Ya Rasul, ini anak saya serahkan kepada engkau, silahkan engkau manfaatkan dalam tanda kutip gitu. Ya, untuk membantu apa saja. Nabi mau mandi, kemudian Anas bin Malik menyiapkan tempat mandi, sabun. Nabi mau ceramah di mana, beliau menyiapkan kudanya, bigolnya dan lain sebagainya. Sampai 10 tahun beliau menjadi khadimun Nabi. Di akhir hayat Nabi mendoakan beliau dengan 3 doa. Ini berkah khidmah, berkah perjuangan maksud. Allahumma barik lahu fi rizkihi wa barik lahu fi umrihi wa barik lahu fi dzurriyyatihi. Dan 3-tiganya dikabulkan. Allahumma barik lahu fi rizkihi, ya Allah berkahi Anas dalam rizkinya. Dikabulkan tuh. Pada masa beliau menjadi orang paling kaya di Madinah, konglomerat. Rezekinya nggak berseri. Itu Sayyidina Anas bin Malik. Wa barik lahu fi dzurriyyatihi, berkahi Anas dalam anak keturunannya. Banyak anak cucunya yang jadi ulama, orang-orang soleh. Dan pada masa beliau hidup saja ratusan tuh anaknya. Itu berkah khidmah kepada Rasulullah, berjuang dengan Rasulullah. Yang ketiga, wa barik lahu fi umrihi, berkahi Anas dalam umurnya. Usia beliau saat itu melebihi 100 tahun. Itu berkah apa Pak? Berkah pengorbanan, berkah khidmah. Makanya man khodama khudima itu Pak ya. Siapa yang berkhidmah di kemudian hari akan dikhidmahi.
Siapa yang berkhidmah saat ini kepada Al-Quran, maka Al-Quran akan berkhidmah kepadanya di kemudian hari. Kemuliaan Al-Quran tidak akan habis hanya di dunia saja, tetapi sampai akhirat, bahkan ketika anak bapak ibu ini masuk surga, itu masih memberikan syafaat. Pak, Al-Quran itu luar biasa. Ketika nih yang sudah hafal tadi ada yang 30 juz kan? Itu disuruh baca ketika masuk surga itu, Iqra katanya. Bacalah olehmu Al-Quran, wartaqi, naik. Derajatmu dinaikkan itu. Warattil, bacalah Al-Quran dengan tartil. Kama turattilu fid dunya. Terus sampai ujungnya 30 juz, disitulah surga orang-orang yang menghafal Al-Quran. Jadi sudah masuk surga pun Al-Quran masih memberikan syafaat. Itu luar biasanya Al-Quran. Maka siapapun apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Al-Quran, ia akan mulia sebagaimana Al-Quran mulia. Kenal malaikat Jibril, Pak Haji? Pernah ketemu? Mudah-mudahan nggak ketemu. Kalau ketemu, diangkat jadi nabi. Kembali tadi Pak ya, perjuangan ini sebelum saya masuk. Anas bin Malik luar biasa, sampai ibunya diberikan kemuliaan yang luar biasa. Nggak usah jauh-jauh Pak. Kenal pendiri Nahdlatul Ulama? Ya mohon maaf, mungkin di sini ada yang Muhammadiyah. Ini sampel saja. Kenal Pak? Pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratus Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Ini saya cerita real. Dulu beliau itu mondok di salah satu pesantren besar di Madura, Bangkalan. Kepada siapa? Hadratus Syekh Haji Muhammad Khalil Al-Bangkalani. Ada orang Madura sini? Tak iya? Sate Madura ada. Saat itu siapa yang tidak kenal dengan Kiai Khalil Bangkalan? Semua ulama kenal Pak. Nah salah satu muridnya adalah Kiai Hashim Asy'ari ini. Masih muda Pak, gak ngaji kitab saat itu beliau. Satu saja, beliau datang ke sana ingin berkhidmah, terserah dah Kiai mau ngapain aja. Nah saat itu Kiai Khalil Bangkalan memerintahkan Kiai Hashim Asy'ari untuk mengembala kambing, kuda yang ada di situ. Setiap hari digembalakan kambingnya Kiai, kudanya Kiai. Tiba suatu hari, sepulang mengembala itu beliau melihat Kiai Khalil Bangkalan termenung di bawah masjid itu. Ya Allah, ada apa gerangan kok Kiai Khalil sepertinya ada masalah. Didekatin. Mohon maaf Kiai, ada yang bisa saya bantu? Kok sepertinya ada masalah. Begini kata Kiai Khalil Bangkalan, cincin pemberian istri saya jatuh ke septic tank. Jatuh ke apa? Septic tank itu apa? Septic tank kira-kira gitu. Itu tanpa pikir panjang Pak Hashim muda saat itu. Izin Kiai, saya ambilkan. Langsung ancruk, non ancruk deh. Ngojai kira-kira gitu. Kira-kira santri sekarang gitu nggak? Kiainya bawa barang-barang begitu cuek bebek atau Kiai saya bantuin kira-kira begitu. Mudah-mudahan Al-Ghazali begitu semua ya. Izin Kiai saya ambilkan, langsung ancruk etamah. Jangan bayangkan kalau santrinya 1000, septic tanknya berapa meter itu. Pokoknya udah nggak jelas lah itu baunya. Masuk ke yang sebelah kanan nggak ketemu, kiri nggak ketemu, diubek-ubek nggak ketemu itu Pak. Sudah lama dicari, di tengah ketemu. Alhamdulillah Kiai cincinnya ketemu. Itu refleks Pak, waliullah. Kiai Khalil Bangkalan terkenal wali saat itu. Refleks keluar dari lisannya, saya bangga sama kamu, saya senang sama kamu, saya bahagia dengan kamu, mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari. Jadi yang keluar dari lisan beliau begitu, mudah-mudahan namamu harum di kemudian hari, karena mungkin sudah bau-bauan Pak ya. Sampai sekarang siapa yang gak kenal dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, gurunya para ulama Nusantara, namanya harum Pak. Itu berkah apa? Berkah bau-bauan Pak Haji. Jadi Bapak kalau mau wangi di kemudian hari harus bau-bauan sekarang. Maksud saya harus perih, prihatin, harus sakit-sakit terlebih dahulu. Jangan pengen dapat surga tapi nggak mau sakit itu kira-kira. Pengen hafal 30 juz tapi nggak mau berjuang kira-kira begitu. Seperti seorang santri yang dulu ada hobi, mohon maaf, miara ini Pak, apa lebah itu. Pernah dengar Pak Haji ada santri miara lebah. Tiap hari diperhatikan, tiba suatu hari beliau ngecek itu lebah. Lupa, namanya santri pakai sarung, nggak pakai daleman tuh Pak Haji. Pakai daleman semua kan? Ketika dicek,
kepegang itu. Ini udah ada madunya apa belum ini? Kepegang Pak. Otomatis itu lebahnya kemana-mana. Dan masuk ke sarungnya itu. Pakai celana dalam. Terkenalah itu apa? Al-Mukarramnya itu. Bengkak. Sakit. Ya Allah, sampai dia berdoa. Senang juga sebenarnya bengkak. Cuma sakitnya itu minta ampun. Ya Allah, sampai berdoa hilangkan sakitnya, jangan hilangkan bengkaknya begitu. Nggak bisa Pak. Sakit dengan bengkak itu satu kesatuan. Jadi kalau menghafal Quran kerjaannya hardolin, lah bahasa Sunda hardolin ya. Dahar modolulin, udah susah. Susah diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafal Quran harus bangun malam. Bangun setengah 2, man talabal ula sahiral layali, siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan yang tinggi mau di dunia maupun di akhirat, sahiral layali. Jangan kalau bangun tuh pas subuh, bangun setengah 2, tahajud. Bila perlu orang tuanya juga tahajud, minta sama Allah, nangis mintanya itu Pak, biar kasihan nama anaknya. Begitulah perjuangan. Siapapun apapun yang hidupnya selalu bergandengan dengan Quran, dia akan mulia sebagaimana Al-Quran mulia. Kenal malaikat Jibril Pak? Beliau didaulat oleh Allah sebagai Sayyidul Malaikah. Betul Pak ya? Rajanya malaikat. Dalam hadis likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya. Wa sayyidul majalis qiblatul qiblah, kan gitu. Rajanya tempat duduk adalah menghadap ke kiblat. Jadi Bapak kalau melakukan hal-hal positif, aktivitas positif, dzikir, tilawah Quran, itu bagusnya menghadap ke kiblat. Kecuali setelah sholat tuh dzikir, bagusnya menghadap jamaah gitu ya. Sayyidul Ayyam, rajanya hari apa Pak? Yaumul Jum'ah. Sayyidus Syuhada, rajanya orang-orang yang mati syahid. Ada yang tahu, Cung? Saya kasih buku nanti. Rajanya orang-orang yang mati syahid. Sayyiduna, yang jawab siapa nih? Kiai apa? Sayyiduna Hamzah ibnu Abdul Muttalib. Kasih buku satu Pak Haji, yang penghafal Quran. Ini wisudawan tertua. Saya punya kawan dulu senior Pak, usia 60 tahun, hafal Quran 3 tahun. Jadi tadi ngobrol, jadi inget kawan saya ini. Bingung, istri udah meninggal, anak udah nikah semua, di rumah main burung, main ayam, naon deui. Datang ke kiai, terlintas dalam hatinya ingin menghafal Quran, datang ke Kiai Mufid saat itu. Kiai bimbing saya pengen menghafal Quran. Selesai 3 tahun, sampai dijuluki Al-Kalin itu. Bukan ABC lagi, Al-Kalin. Jadi nggak ada waktu bagi dia kecuali hifdzul Quran di masjid. Setiap ke masjid yang dilihat dia, jadi 24 jam. Dan selesai 3 tahun. Jadi saya mikir usia itu nggak ada penghalang untuk seseorang bisa hafal 30 juz. Dan betapa bahagianya kawan saya ini di akhir hayatnya menjadi hafidhul Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Kasih buku satu Pak. Nah, itu di belakang. 40 hadis saja, 40 hadis. Ini ibu ini diam ini khusyuk, ngantuk, lapar atau terpesona dengan saya. Sayyidah syababi ahlil jannah, dalam hadis ada 2 pemuda yang menjadi tuannya surga. Siapa yang tahu, Cung? Jangan kiainya yang jawab. Cung, saya kasih buku lagi. Nanti di surga para pemuda ini ada pemimpinnya. Nah, siapa yang tahu coba? Cung. Mana orangnya? Ini santri apa kiai, Ustaz? Santri siapa? Terus Sayyiduna Al-Hasan wa Sayyiduna Al-Husain. Coba bukunya ke sini semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Kasih buku satu. Sini sebentar. Ini kebetulan baru cetak nih. Karya saya ada 5 kebetulan yang ada. Jadi ini hadiah untuk yang bisa jawab. Mau milih yang mana? Tadi siapa namanya? Fauzan. Ada sejarah terem-terem dalam ilmu hadis. Ini kapan istilah sahih muncul, siapa yang mencetuskan istilah hasan, kenapa definisi ulama satu dengan ulama yang lain beda.
Nah, ini jadi ahli hadis nih kalau sekarang ahli hadas dulu ya. Al hadasul asghar wal hadasul akbar. Ada buku yang kedua, Lembaga Penghapus Dosa. Orang yang merasa banyak dosa cocok baca ini. Nah, ini buku yang ketiga, Catatan Dakwah di Kanada. Insya Allah mohon doanya, besok tanggal 7 saya berangkat lagi ke Kanada. Jadi tiap tahun saya safari dakwah di Amerika Utara. Sebenarnya nggak bisa bahasa Inggris, I love you doang bisanya. Tapi berkah Quran, tiap tahun saya berangkat. Nah, ini 3 kali berangkat ke sana, saya bukukan pengalamannya. Nah, ini yang terbaru 40 hadis untuk belajar dan menghafal Al-Quran. Nah, dilengkapi isinya dengan metode menghafal Quran, hal-hal yang harus dihindari oleh para penghafal Quran. Nah, termasuk ujangan-ujangan dari guru-guru saya yang memang saya belajar kepada beliau-beliau semua. Mau milih yang mana? Dakwah. Oh, mudah-mudahan ke Amerika ya. Amin ya rabbal alamin. Ada satu lagi sebenarnya, ini Mutiara Cinta dari Sang Mustafa. Nah, ini nasihat pernikahan untuk adik tercinta. Ini cocok untuk adik-adik yang mau nikah ini, atau bapak-bapak yang mau nambah lagi. Oke, berkah. Selamat. Masya Allah. Tadi siapa Pak? Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, Sayyiduna Al-Hasan dengan Sayyidat Nisa'i Ahlil Jannah. Nanti juga di surga ada ratunya surga. Ada 4. Yang pertama Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, kedua Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra, ketiga Sayyidatuna Asiyah istrinya Fir'aun, keempat Sayyidatuna Maryam binti Imran. Jadi likulli syai'in sayyidun, setiap segala sesuatu ada rajanya, ada tuannya. Wa sayyidul malaika Jibril alaihi salatu wassalam. Beliau mulia, didaulat sebagai Sayyidul Malaika. Satu saja Pak, karena bergandengan dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak yang punya anak ini menghafal Quran, diangkat derajatnya, dimuliakan oleh Allah, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Jibril alaihi salatu wassalam. Termasuk Lailatul Qadar. Kenapa ini malam mulia? Ada yang tahu ayatnya? Kenapa ini malam mulia? Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu, Pak ya. Ada yang tahu ayat? Inna anzalnahu fi lailatil. Hati-hati kalau ngimamin pertama kali nih baca surat Al-Qadar, hati-hati. Jangan seperti orang Garut. Gak ada lagi imam memang. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmum. Lupa dia. Inna anzalnahu fi lailatul til, kata makmumnya. Lupa lagi. Yang ketiga kali baru bener. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul tul, kata makmumnya. Lupa lagi dia, akhirnya nggak jadi sholat karena udah kesel tal-til aja. Pokoknya apapun harus persiapan lah. Apalagi baca tabat yada itu nggak selesai itu. Tabat yada abi lahabin wa tabat yada abi lahabin wa tabat. Ya ada nggak selesai. Nah, kita ini kan kebanyakan otaknya otak singkong baji ya. Ngapalin hadis saja kadang ujungnya itu keliru kita. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli syai'in qadir, kita mau belakangnya. Ya Allah karim. Mudah-mudahan ini jadi pesantren percontohan nih. Qurannya harus mutkin Pak ya. Harus lancar dan bisa dibawa sampai mati itu ya. Lailatul Qadar mulia karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Siapapun yang beramal, ini kemuliaan Lailatul Qadar, dan amalnya bertepatan dengan turunnya malam itu, turunnya Qadar, itu khairun min alfi syahrin Pak ya. Itu kan adanya di 10 terakhir tuh, besok nih. Kebanyakan dari kita 10 terakhir tuh adanya di mall. Naon deui bikin kue. Itu keliru, kita semangat di awal tapi loyo di akhir. Nabi nggak begitu. Nabi di 20 pertama biasa saja ibadahnya, standar lah. Tapi di 10 terakhir tancap gas, syadda mi'zarahu dalam hadis. Mengencangkan sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri selama sebulan. Fokus saja ibadah di masjid. Wa ahya lailahu, menghidupkan malam-malamnya, wa ayqadha
ahlahu, membangunkan seluruh keluarganya, termasuk yang istihadah. Dulu yang istihadah belum ada softtek tuh, dibalut dengan kain, kemudian mereka duduk seperti ayam bertelur di masjid menggunakan baskom. Itu mereka lakukan tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan malam qadar yang keutamaannya sama seperti beribadah selama berapa tahun, Pak? 84 tahun. Ada yang usianya 84 tahun di sini? Mungkin ada, tapi jarang, karena umumnya umur umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mabaina sittina ila sab'in. Bapak sedekah 2.000 pada malam hari, karena hitungan Lailatul Qadar itu mulai maghrib sampai hatta matla'il fajr itu, Pak, sampai selesai fajar. 2.000 ternyata malam hari turun malam Qadar, turun Lailatul Qadar itu. Maka 2.000 itu khairun bin alfi syahrin. Senyum di jalan malam hari turun Qadar. Senyumnya itu tidak lagi dilipat gandakan 10 kebaikan, tetapi khairun min alfi syahrin. Baca Quran normatifnya berapa? 1 huruf 10 kebaikan. 1 huruf 10. Kalau bertepatan dengan malam qadar tidak lagi 10 kebaikan, tetapi khairun min alfi syahrin. Maka rugi orang kalau di 10 hari terakhir kok adanya di luar. Mohon maaf, termasuk Ramadan nih Pak ya. Ada seorang ulama dari Mesir, mungkin kenal semua, Syekh Mutawalli Sya'rawi namanya. Beliau punya kitab tafsir Khawatir al-Imam. Sebenarnya Ramadan itu bulan biasa, nggak lebih mulia daripada bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab, kata beliau. Tetapi Ramadan meningkat drastis kemuliaannya satu saja Pak, kata beliau, bimaji'il Quran, karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Itu yang membuat Ramadan istimewa. Karena para ulama kalau masuk Ramadan Pak, yang lain nomor 2 itu. Yang lain nomor 2, nomor pertama Al-Quran dulu. Kita lihat misalnya Imam Syafi'i, mohon maaf, kalau masuk Ramadan yakhtimul Quran sittina khatmatan fis shalah. Betul Pak ya? Menghatamkan Al-Quran 60 kali di dalam sholat. Imam Syafi'i sesibuk apa beliau Pak? Ya kiai yang ngajar, muridnya banyak, ya nulis lagi. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, yang lain nomor 2, yang diutamakan adalah Quran terlebih dahulu. Gak usah jauh-jauh di Banten. Ini Banten apa mana nih? Jawa Barat ya. Di Banten ada ulama belum lama meninggal 2003, Abuya Cidahu, Abuya Dimyati Cidahu. Beliau hafal Quran, istrinya hafidhah, anaknya banyak yang hafid. Kalau Ramadan tarawih nggak bareng santri, tarawih bareng keluarganya. Dan nggak turun sahur itu Pak, nggak turun sahur kecuali Al-Quran selesai hatam 30 juz di dalam tarawih. Itu Abuya Cidahu, Pandeglang. Kalau Ramadan, makanya salah satu cara untuk menghormati Ramadan adalah kasratu tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kalau Nabi kan bahasanya ya tadarasunahu, saling tadarus dengan malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Termasuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didaulat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran Al-Karim, mukjizat abadi sepanjang masa. Termasuk Bapak Ibu ini menjadi umat termulia, teristimewa. Kenapa Pak Haji? Karena mukjizat terbesarnya, panduan, pedoman terbesarnya adalah Al-Quran Al-Karim. Mungkin terakhir ini ya, mudah-mudahan ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Kiai, bukan akhir daripada perjuangan. Ini mudah-mudahan menjadi awal daripada perjuangan. Kita doakan mudah-mudahan menjadi sahabat Al-Quran semua. Dalam tingkatan orang yang bergelut di bidang Al-Quran itu, yang pertama disebut apa dek? Sahibul Quran, sahabat Al-Quran. Dalam hadis Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, begitu ya. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat untuk para sahabatnya, pembacanya. Itu mau Bapak lancar, mau Bapak tidak hafal Quran, syukur-syukur hafal. Tapi kalau setiap hari bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan memberikan syafaat. Sahabat Al-Quran. Tapi kalau bisa tidak sekedar itu santri, tidak sekedar baca,
harus meningkat menjadi al-mahir bil Quran, tingkatan kedua. Apa Pak? Apa Dek? Dalam hadis al-mahil bil Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Orang yang mahir dalam Al-Quran, ya Qurannya mutkin, ya dia faham ilmu tajwid, makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul huruf, ahkamul maddi wal qasri, ahkamul waqfi wal ibtida. Nanti belajar lagi rasmul utsmani, belum qiraah sab'ah dan lain sebagainya. Mahir dalam Al-Quran ma'as safaratil kiramil baroroh. Nanti surganya beserta siapa? Malaikat yang paling dekat dengan Allah, termasuk malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ini kenapa ini? Tanda selesai kayaknya ini ya. Tetapi walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'ta. Dia baca Quran tapi terbata-bata. Kalau mungkin menghafal ya nggak lancar lagi kira-kira. Wa huwa yatata'ta. Itu pun masih dapat pahala. Lahu ajron. Dapat dua pahala. Pertama ajrul tilawah, kedua ajrul masyaqqah. Pahala karena sulit dia membaca Quran. Begitupun sulit, meskipun sulit tapi dia masih terus belajar Quran. Mulianya Quran. Belum lama saya ngajarin orang tua usia bapak ini. Susah betul mulutnya. Usia 60 tahun baru belajar Quran. Sirotol, sitolol, sirotol, sitolol, sitolol lagi, sitolol lagi. Susah, udah 60 tahun Pak. Tapi dia nggak berhenti belajar Quran, ingin menjadi orang paling istimewa, paling mulia, kan gitu ya. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkan Quran, menyiarkan Al-Quran. Itu luar biasanya Quran, nggak lancar pun masih dapat pahala gitu. Apalagi lancar, apalagi mutkin. Nah, kalau bisa nggak berhenti di situ, naik lagi menjadi ahlul Quran. Tadi yang pertama sahibul Quran, kedua al-mahir bil Quran, paling tinggi ahlul Quran. Itu para sahabat penasaran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah punya keluarga di muka bumi ini. Innalillahi ahlina bil ard. Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka wahai Rasulullah? Keluarganya Allah. Bukankah Allah nggak punya istri, nggak punya anak? Kok disebut keluarga? Kata Rasulullah, keluarganya Allah di muka bumi ini adalah ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Mereka keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Keluarga, bayah ini anak saya minta duit, ya saya kasih. Keluarga saya, anak saya jatuh saya tolong dong, keluarga saya. Kira-kira begitu. Kalau kita sudah dianggap keluarga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan diperhatikan di akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia pun pasti akan diperhatikan. Ahlul Quran tidak hanya hafal 30 juz, tidak hanya faham tajwid, tetapi dia memahami isi kandungan Al-Quran, istiqomah mengamalkan, dan dia menjadi penyiar Al-Quran. Belum lama ada penelitian dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, PTIQ. Mohon maaf, alhamdulillah ini saya senang kalau ada yang wisuda Quran. Itu 70% Pak ya, Ibu ya. Masyarakat Indonesia ini masih buta huruf Al-Quran itu. Jadi insya Allah ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Kalau ada masjid-masjid nggak ada imamnya, tampil jadi imam. Kalau nanti lewat rest area apa tol, jangan tawadunya kebangetan. Harus menempatkan tawadu pada tempatnya. Jangan saya. Padahal yang imam nggak bisa baca Quran sama sekali. Tampil pesantren modern Al-Ghazali di depan. Ajarkan mereka-mereka yang tidak bisa baca Al-Quran sama sekali. Di masyarakat sini, karena penelitian tadi itu ilmiah, 70% masyarakat Indonesia nggak bisa baca Quran, saatnya alumni atau para wisudawan, wisudawati tampil di masyarakat, menyiarkan, menyebarkan Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan dengan itu kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada kita semua, derajat yang tinggi, derajat yang luhur, baik di dunia maupun di akhirat. Sebelum ditutup, saya ingin memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pengasuh daripada Pondok Pesantren Modern Al-Ghazali, yang alhamdulillah beliau juga sudah menyelesaikan Al-Quran di Bone, Kiai Saiful Millah. Dipersilahkan kepada beliau untuk ke atas panggung sekaligus menerima buku dari saya. Mohon berkenan Kiai menerima buku dari saya. Beri tepuk tangan.
Oke. Beliau ini dulu menghafal Al-Quran di Bone dan selesai dalam waktu 1 tahun. Berarti cepetan antum, Kiai. Saya menghafal Quran dulu waktu SMA 1,5 tahun. Sebenarnya nggak lama menghafal Quran. Yang susah menjaganya sampai hari kiamat. Baik, ini saya berikan penghargaan kepada beliau. Mudah-mudahan terus membimbing kita dalam kebaikan. Oke. Kiai mau milih buku yang mana? Apa Mutiara Cinta dari Sang Mustafa? Biar kawin lagi gitu. Oke, mau milih yang mana? Lembaga Penghapus Dosa. Ini bagi yang merasa arah hidup nggak jelas, banyak dosa. Atau yang mana? Monggo. Nah, sejarah. Oke. Ini sebenarnya tesis saya, tapi saya bukukan berkaitan dengan hadis-hadis yang dilihat dari sisi kualitasnya, sahih, hasan, dhaif beserta pretelannya, tapi dilihat dari sejarahnya. Mudah-mudahan bisa dibaca manfaat. Amin. Kalau ibu pengen beli, Bu, ya. Penghargaan yang kedua saya berikan kepada Kiai Unang, ya. Kepada Kiai Unang, mohon berkenan untuk ke atas panggung. Tinggal 2 lagi bukunya, Mutiara Cinta dari Sang Mustafa dengan Lembaga Penghapus Dosa. Kiai Haikal mana tadi ya? Oke. Baik. Mau yang mana, Kiai? Oke, Lembaga Penghapus Dosa. Baik, nggak ada yang moton. Oke, terima kasih banyak. Baik. Baik. Jazakumullah. Ini sisa buku 1, 2, tinggal 5 lagi. Enaknya bagaimana, Bu? Oke, buat yang hafid. Atau begini aja ya, saya tanya, yang bisa melanjutkan saya kasih hadiah ya. Setuju? Baik. Ada yang hafal 30 juz? Mana orangnya? Cung. Baik, yang 30 juz dulu ya, ini saya utamakan. Mana orangnya? Berdiri? Berdiri? Mana orangnya? Baik. Di antara 2 ini rebutan. As-su'al al-awwal. Iqra awal juz as-sadis. Cung. Iqra awal surah. Iqra awal juz as-sadis. Gak ada yang ngacung nih duluan. Ah, namanya siapa? Perkenalkan dari mana? Bapaknya namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Fikri Hidayat min Tangerang, Tiga Rasa. Baik. Istamir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه Karir. Ing tubdu. إن تبدوا خيرا أو تخفوه Au ta'fu. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا أو Macet ini. Apa lapar belum makan? Au ta'fu an su'in fa innallaha kana 'afuwan qadira. Gimana? Kasih hadiah? Kasih hadiah. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Baik, siapa yang hafal juz 29? Cung.
Banyak? Kayak rebutan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Cung. Ada yang ngacung. Saya ulang. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Cung. Berkah. Baik, ini yang hafid kayaknya nih. Baik. Kasih mic, Pak. Ibu-ibu yang tadi di wisuda enggak apa-apa kalau mau jawab. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik lisanaka lita'jala bih wa inna Nggak ada wawunya. علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Berkah. Pertanyaan terakhir mungkin. Nanti yang kedua, sisa duanya nanti saya minta ke Kiai Saiful Millah untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan terakhir, siapa yang hafal juz ammah? Nah, ini mungkin sebelah sini, ada yang kecil. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Nah, ini. Baik, kasih mic. Siapa namanya? Dari mana? Ismi awal Telegram dan dia wal dia. Min? Tangerang. Tangerang aja, jangan Tencerong gitu, jangan. Tangerang aja. Jangan Bogor, Bogor aja udah biasa. Aina min Bogor. Baik. Iqra. Innahu huwa yubadi'u wa yu'id. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu huwa yubdi wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تقدير والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup, dari saya cukup. Nanti sisanya minta ke Kiai Saiful Millah. Sebelum kita tutup, ini udah 40 menit nih, tadi mintanya 40 menit. Kita tutup dengan Allahumma arhamna bareng-bareng Pak ya, nanti direkam. Mari, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya mau